semuanya Tuhan mau datang kepadamu Tuhan, mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semuanya mencari Engkau Tuhan, karena kami tahu kemajuan teknologi zaman sekarang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengajari kami Tuhan. Biarlah setiap hati dan pemikiran kami Tuhan tertuju kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi kami Tuhan, agar kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu kepada orang lain Tuhan, memberitakan kebaikan-Mu bagi orang lain Bapa. Ajari kami Tuhan. Bapa, sebentar juga Tuhan kami mau memulai ibadah pemuda-pemudi kami Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal pertengahan di akhirnya. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Kau juga yang memberkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat saudara kami yang lagi dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau melindungi mereka, bungkus mereka dengan salur darah-Mu Tuhan. Nyampe ke tempat ini dengan selamat Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita dalam sepingin, amin. Kita memuji Tuhan, Kaulah kuatku. Sama-sama kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh bersamaku.
Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Kita angkat pujian kita dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Kau mengampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian kita sambil kita angkat kedua tangan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, benar Tuhan, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah tercurah. Ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, benar Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Thank you Jesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saudaraku, kita ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia menembus segala dosa kita dengan darah-Nya. Dia dicambuk, Dia dimahkotai duri. Mungkin kalau Tuhan di posisi kita, kita sudah tidak ada sampai sekarang. Tetapi itulah bukti cinta Tuhan kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita angkat kedua tangan kita. Benar Tuhan.
kami sembah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami.
kami sembah sepanjang umur hidup kami Tuhan. Dan Engkau menikmati penyembahan kami. Engkau berkenan kepada semua pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh jawaban. Di hadirat-Mu Tuhan, kami dibaharui. Di hadirat-Mu Tuhan, kami diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu. Berbicara Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus kami, membenarkan kami kaum muda yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau mau hidup kami berdampak Tuhan bagi kaum muda di luar sana Tuhan. Tuhan, ubahkan kami, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, limpahi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami semuanya menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Tuhan, lewat hidup yang berubah, lewat hidup Kristus yang semakin nyata dalam kami, hidup kami menjadi terang, menjadi berkat, berdampak Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Rapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Ini ada yang perlu digeser ini. Di depan masih banyak kursi yang kosong, di belakang sudah padat. Ayo pindah 1 baris, 2 baris dari belakang ke depan. Ayo, supaya saya bisa kenal wajahnya. Ini di depan masih kosong. Ayo, ini teman kita Lowly, ya, sendiri dia di depan. Ayo temani dia. Iya, nggak apa-apa. Di depan 1 baris lagi. Iya, di belakangnya bisa, di sebelahnya bisa. Itu di situ. Oke, sebelah kiri masih kosong. Baris paling belakang, sebelah kiri penuhi. Yuk, paling belakang. Sebelah kanan saya penuhi yang sebelah kiri saya. Ayo, cepat. Ayo, kaum muda cepat. Ya, 2, 1 baris paling belakang. Ayo. Ini tempat. Cari aman semua. Oke, nggak ada yang takut sama saya kan? Nggak ada. Di depan ini semua, di depan ini mengasihi saudara. Salam semua. Semua sudah kenal ini? Ya, kami mengucapkan selamat datang buat sahabat kaum muda yang baru hadir di tempat ini. Coba bisa, ya, lirik kiri kanannya masih baru apa udah stok lama? Stok lama. Yang baru coba, yang baru pertama kali hadir di tempat ini coba angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Ayo sapa kiri kanannya, katakan selamat datang Bang, selamat datang Dek. Tuhan Yesus mengasihimu, saya juga mengasihimu. Ayo, nggak ada yang bergerak. Ayo katakan pada kiri kanan saudara, selamat datang Bang, katakan. Ayo, ya selamat datang buat kaum muda yang baru hadir di tempat ini, amin. Ya kita percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan yang menarik saudara untuk datang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah kaum muda di tempat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ya, ini minggu keberapa ini? Sabtu keberapa ini? Sabtu yang ke-5 kali ya di tahun 2023 kita ibadah kaum muda. Karena langsung kita kejar tanggal 1 itu tahun baru, itu hari Minggu, tanggal 8 kita langsung tanggal 7 kita langsung kaum muda ya. Nah, ini kaum muda hari yang terakhir di bulan Januari. Ya, tanggal 28. Nah, siapa ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ini kebiasaan kaum muda di Pancur Batu. Siapa yang hafal ayat 3 ayat itu? Salah satu ayatnya. Oke, maju ke depan. Salah satu atau 3-3-nya pun boleh. Maaf. Matius 6 ayat 32 sampai 30. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Lihat ke sana, jangan lihat kemari. Oleh sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Dia hafal 3 ayat. Tolong koordinator mencatatnya. Ada lagi? Maju ke depan. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, oleh sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Luar biasa. Ada lagi? Oke, sabar. Ini rebutan ya, rebutan. Wah, luar biasa. Yuk. Matius 6 ayat 31 4. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang surga tahu bahwasan kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan cukup sehari. Puji Tuhan. Oh ya. 5, 31, 32, 33, 34. 4 ayat dia hafal. Puji Tuhan. Ya. Walau beberapa kalimat terganti dan gak terhafal. Tapi sungguh luar biasa. Mari maju terus. Amin. Siapa lagi? Maju. Oke, gantian. Saya senang ini. Mari saudara respon. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba di sini berdirinya. Biar lihat ke sana. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, luar biasa. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa anak-anak Yesus ini. Ada lagi? Oke. Brenda. Nah ini. Brinda. Oh, saya selalu bilang sama dia Brenda. Harap maklum ya anakku. Ayo lanjut. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Wow. Sudah berapa orang koordinator? 6. Kalau bisa semua. Tolong sambungannya yang ditanya Sabtu yang lalu ditanya ya. Ayo lanjut. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ada lagi? Ada? Selesai? 1 ayat pun tidak masalah. Yang penting pemuda harus kaya akan firman. Oke,
Semua udah hafal? Mazmur 119 ayat yang ke-9, apa katanya? Ayo ulang. Yuk, tampilkan di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah semuanya kaum muda yang ada di tempat ini kaya dengan firman Tuhan. Orang tua kita selesai keluar dari gerbang, orang tua kita tidak ngawasi kita. Pemimpin rohani kita nggak ngawasi kita. Tetapi kalau kita kaya dengan firman Tuhan ini menjamin dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan keadaan zaman sekarang ini, hanya firman yang menjaga hidup saya dan kaum muda di tempat ini tetap bersih. Amin. Karena firman itu, ya dalam ayat 105 dikatakan, Mazmur 119 ini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu menuntun setiap langkah kita. Ayo, hafal firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tidak bisa tidak, Joshua pasal 1 ayat 8 pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi firman Tuhan hari Sabtu yang lalu, jangan khawatir. Mengutamakan yang utama, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir akan masa depan, akan apa yang dimakan, akan apa yang diminum. Karena firman Tuhan berkata semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa di sini mengenal Allah? Jadi jangan khawatir. Katakan pada diri saudara, aku tidak khawatir. Amin. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, hari ini kita sambung lagi, yaitu Kristus adalah pribadi yang istimewa. Apa tema kita kaum muda sepanjang tahun ini? Masih ingat? Itu, iya, menjangkau yang belum terjangkau. Jadi kalau kita mau menjangkau yang belum terjangkau, harus kita fokus pada Kristus. Amin. Berfokus pada Kristus. Tetapi tema kaum muda sepanjang tahun ini adalah kaum muda yang hidup berpusat pada Kristus. Supaya tema sinode giat digenapi dalam hidup kita, kita harus berpusat pada Kristus. Jangan berpusat pada hebeng. Jangan berpusat pada ketenaran. Jangan berpusat kepada ternama. Jangan berpusat kepada yang lain. Karena firman Tuhan, kalau Yesus menjadi pusat kita, semuanya itu mengikut. Firman Tuhan dari Sabtu yang lalu, Matius 6 ayat 33. Dengan cepat, ayo, siapa yang ingat? Mari kita bacakan bersama-sama, nggak usah tampilkan di layar. 1, 2 ya. Tetapi cari dahulu. Nah, kalau kita berpusat kepada Kristus, semuanya ditambahkan kepada kita. Makan, minum, pakai, ditambah. Oh, puji Tuhan. Kalau kehendak Tuhan saudara jadi ternama, haleluya. Kalau kehendak Tuhan saudara jadi konglomerat, puji Tuhan. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, haleluya juga. Mau jadi misionaris di pedalaman, ya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, haleluya. Kenapa tidak? Tetapi hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Nah, semuanya kita sudah ada dalam Kristus, amin. Mari kita baca Alkitab kita. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Beberapa ayat kita baca. 1, 2 ya. Dapat tampilkan? Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Boleh laki-laki baca yang ganjil, perempuan baca yang genap? Boleh saut-sautan kita? Karena hampir berimbang nampaknya perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan pria baca sama-sama, perempuan dan wanita membaca bersama-sama, bergantian. Amin. Ya, laki-laki dan pria sama-sama ayat yang genap maksud saya. Mari 1, 2 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayo wanita dan perempuan.
Ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surah utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu Dia ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang dilakukan Yesus bagi kita. Yesus sudah mati di kayu salib. WL tadi berkata, ayo renungkan betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Dia tinggalkan sorga, rela dicambuk tentara Romawi, mengalami luka-luka, bahkan sampai disalibkan di kayu salib. Setiap lukanya menetes darah untuk membasuh saya dan saudara, untuk menebus kita dari segala pelanggaran kita. Dan firman Tuhan ini berkata, kita harus tetap hidup di dalam Dia. Bagaimana kita harus hidup dalam Dia? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana akar? Merambat Dia. Merambat Dia. Bahkan bisa sampai jauh. Pohonnya di sini bisa sampai ke belakang sana atau ke jalan sana. Akarnya. Demikian kita di dalam Kristus. Harus semakin merambat, semakin kuat. Dan sebuah pohon yang akarnya merambat, oh, pohon itu tidak akan jatuh oleh angin apapun. Saudara pernah lihat kelapa di pantai? Sekencang apapun angin, dia tidak akan pernah tumbang. Angin dari barat datang, dia pergi ke timur. Tetapi dikala angin berhenti, dia balik lagi tegak. Angin datang dari selatan, dia mengarah ke utara. Tetapi dikala angin berhenti, dia tegak lagi balik. Kenapa? Karena akarnya merambat. Demikian orang yang berakar di dalam Kristus, ada masalah, ada persoalan, tidak akan terjatuh. Tidak akan sungut-sungut. Tidak putus asa. Ya, sebagai hamba Tuhan selalu mengajak untuk semua kaum muda, ayo baca Alkitab saudara dan hafal. Puji Tuhan, ada tadi 7 orang, 6. Nah, 6 orang yang hafal. Ayo semuanya kita terlibat dalamnya. Kita bukan berkompetisi, bukan menunjukkan saya lebih hebat, tidak. Tetapi ini melatih diri kita supaya kita kaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jaminan dalam hidup kita. Ayo kaum muda, berakar di dalam Tuhan. Dan dibangun di dalam Yesus. Roma 12 ayat 2 apa dikatakan? Ayat 1 mulai, coba ditampilkan di layar.
Apa dikatakan di sini? Ayat 1 mulai. Ayat 2. Apa dikatakan? Jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa cara bicara kita dengan sekeliling kita. Yang biasa cakap kotor, yang biasa merendahkan orang, yang biasa membuli orang. Biar kita dibangun di dalam Kristus. Apa yang diberikan teladan kepada kita oleh Kristus. Kita isi hati kita dengan firman sehingga kita mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang mendatangkan iman bagi orang yang mendengarkannya. Ayo, kita semuanya dibangun di dalam Dia. Kita teladani Kristus dalam hidup kita. Jangan hanya dengar firman Tuhan saja tapi tidak melakukannya. Kalau kita dengar firman Tuhan tidak melakukannya, dikatakan sama seperti orang yang membangun di atas pasir. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, kita seperti bangunan yang dibangun di atas batu. Datang gelombang, datang angin, kuat kokoh dia. Ayo bangun diri kita di atas firman Tuhan. Amin. Selanjutnya apa yang dikehendaki Tuhan? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Bagaimana supaya kita bertambah teguh dalam iman? Roma 10 ayat 17 apa dikatakan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kembali lagi belajar, karena dikatakan Paulus di sini kepada sidang di Kolose, dikatakan, oh bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ayo, dengar firman Tuhan, lakukan, renungkan, iman saudara bertambah. Gak cukup hanya kebaktian kaum muda seperti ini, gak cukup hanya di ibadah minggu, tetapi setiap hari selidik firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dan saya sarankan baca dengan bersuara. Karena firman Tuhan Roma 10 ayat 17 tadi berkata, iman timbul dari pendengaran. Saudara baca Alkitab yang berisi firman Tuhan, saudara mendengarnya dan bertambah iman saudara. Dan kita akan adakan pemuritan dasar angkatan yang pertama 2023. Tanggal berapa? Tanggal 5. Siapa yang belum ikut pemuritan dasar, ikut pemuritan dasar. Supaya bertambah iman saudara. Karena dalam pemuritan dasar, diajari saudara dasar-dasar. Oh, kepengikutan kita akan Kristus. Supaya iman kita teguh, nggak digoyahkan oleh angin-angin pengajaran dunia ini. Amin. Ya. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, saya baca, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Tanpa belajar firman Tuhan, mudah kita goyah. Apalagi sekarang ini. Ya, di YouTube ya. Semuanya pongkok bisa saudara dengar. Tetapi kalau saudara kaya akan firman Tuhan, saudara mendengarkan pengajaran yang benar, saudara bisa memilah, ini salah ini sesat ini. Seolah-olah jalannya baik, pemaparannya sangat baik, tetapi hati-hati, Amsal berkata, banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Hati-hati dengan pengajaran yang tidak menyatakan Yesus itu Tuhan.
Yesus itu Tuhan. Yesus juru selamat. Dan hanya Yesus jalan ke sorga. Ada beberapa pengajaran yang berkata Yesus sudah datang dan mengambil rupa seorang perempuan. Ada. Tetapi kalau kita diajari dengan dasar yang kuat oleh firman Tuhan, saudara kemanapun tidak akan goyah. Saudara tahu, oh ini salah, ini yang benar. Amin kaum muda? Amin kaum muda? Nah, dan dikatakan ya, supaya kamu jangan ada yang tertawan, ya. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dengan filsafat. Dengan ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia tidak menurut Kristus. Jadi untuk itu mari kaum muda yang dikasihi oleh Kristus, belajar firman. Mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya undang saudara untuk ikut dalam pengajaran pemuritan dasar. Siapa saudara yang belum mengikutinya, ikutlah. Ya, setiap minggu, habis selesai ibadah minggu, 16 kali pertemuan, berarti sekitar 4 bulan. Saudara pasti berbeda. Amin. Amin. Dan dikatakan apa selanjutnya yang harus dilakukan? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, syukuri apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupmu. Kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini, malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Syukuri apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup. Sampai sekarang masih kita bisa beraktivitas, syukuri. Saudara yang kuliah masih bisa menyelesaikan setiap mata kuliah, bahkan ya masih menjalannya dengan baik. Semua keperluan saudara dicukupkan Tuhan, syukuri. Syukuri darah Yesus sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, sudah membenarkan kita. Dan kita boleh datang menghampiri tahtanya. Syukuri bagi saudara yang masih memiliki orang tua lengkap, ayah ibu. Syukuri. Syukuri setiap apa yang diperbuat Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena setan akan selalu menunjukkan apa yang tidak ada pada kita. Dan jangan banding-bandingkan kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat bersyukur. Kalau saudara penuh dengan syukur, saudara nggak iri hati. Kalau saudara bersyukur, saudara melihat kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan berlaku atas saudara. Bahkan syukuri apa janji Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan, aku bersyukur Tuhan, masa depan yang penuh harapan kau berikan padaku Tuhan, bukan masa depan kecelakaan Tuhan. Bersyukur Tuhan, masa depanku sungguh ada Tuhan, itu firman-Mu Tuhan. Amin. Syukur Tuhan, firman-Mu berkata, aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pun Engkau tambahkan Tuhan. Oh, makan minum pagi yang Kau tambahkan Tuhan, itu jadi Tuhan. Syukur padamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu menyertaiku Tuhan sampai kesudahan zaman. Aku pasti berhasil Tuhan, seperti apa yang Kau kehendaki. Amin. Sehingga bangun pagi hari bergairah hidup saudara. Jalani aktivitas saudara penuh dengan sukacita. Amin. Penuh dengan semangat. Amin. Kita berkata orang yang bersemangat dapat menanggung segala
penderitaannya. Apapun yang masalah yang saudara hadapi, karena saudara semangat, karena saudara bersyukur kepada Tuhan, semangat menghadapi hari demi hari yang saudara jalani. Maka apa yang dijanjikan Tuhan akan diberikannya kepada saudara. Amin. Mari penuh dengan syukur kepada Tuhan. Jadi mari kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada 4 hal tadi. Yang pertama, berakar di dalam Dia. Jadi bukan hanya sekedar datang. Bukan hanya menjadi Kristen, tidak. Tetapi harus berakar dalam Kristus dan semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Itu bagian kita. Yang kedua, bangun diri saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Bangun hidup saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Dan ayo bertambah teguh di dalam iman. Jangan anggap rendah firman Tuhan. Respon kepada firman. Saudara dengar dan patuhi. Saudara dengar dan lakukan. Itu membuat saudara semakin teguh di dalam iman. Enggak ada yang menggoyahkan saudara. Dan yang keempat, penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Syukuri saudara sehat. Syukur saudara masih bisa sekolah. Syukuri. Bahkan syukuri janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Dan apa yang jadi? Apa yang telah ditetapkan Tuhan menjadi bagian saudara, Tuhan akan jadikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan ayat hafalan kita minggu depan, ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7. Amin. Ya, Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita bangkit berdiri. Mari kaum muda, tundukkan kepalamu. Renungkan sejenak. 28 hari 2023 sudah kita jalani. Seberapa suka kita akan firman Tuhan. Seberapa suka kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tadi sudah kita bacakan Mazmur 119 ayat ke-9. Hanya dengan firman Tuhan kaum muda dapat menjaga kelakuannya bersih. Dan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan malam ini agar kita dibangun di dalam Dia. Hidup kita dibangun di dalam Kristus. Hidup kita berakar di dalam Kristus. Jangan biarkan amarah. Jangan biarkan dunia ini mengalihkan hidup saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dalam pergaulanmu, dalam semua ayo isi seperti yang Tuhan mau. Berjaga-jaga, waspada, karena keadaan ini bukan tempat baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda agar kita memberi dampak bagi sekeliling kita.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu Tuhan, kami dengan firman Tuhan, kami tidak mau serupa dengan dunia ini Tuhan, tetapi kami berubah dengan firman kami Tuhan. Engkau yang mempengaruhi Engkau yang membasuh kami dengan darah, Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memadu, kami mau menyenangkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan tidak ada seorang pun menganggap kami rendah, karena kami masih muda Tuhan. Tetapi kami menjadi anak Tuhan. Karena hidup kami dibaharui dalam Tuhan. Hidup kami dibaharui di dalam Engkau Tuhan. Kami berangkar di dalam Engkau dan kami dibangun di dalam Engkau. Dan kami terus mau diajar Tuhan oleh kebenaran, hingga iman kami bertumbuh, bertambah-tambah kami mengenal Kristus di dalam hidup kami, dan rupa-Mu semakin nyata dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Sungguh baik Engkau, Engkaulah penolong hidup kami. dan kami penuh dengan syukur, Allah yang setia, mensyukuri apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, mensyukuri janji-janji-Mu Tuhan, yang pasti Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kerinduan-Mu Tuhan, kami bertumbuh dalam Engkau. Bertambah mengenal Engkau hari lepas hari Tuhan. Dan rupa-Mu semakin nyata dalam hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan. Kami bukan hanya sekedar pendengar daripada firman-Mu, tetapi melakukannya dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mau memampukan kami, menyanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adakah saudara yang belum yakin akan keselamatannya dan baru datang di tempat ini? Kami mau berdoa buat saudara. Ayo, kami yang berdoa buat saudara, maju ke depan. Ya. Ayo temani siapa yang bawa tadi. Kita berdoa. Ayo, maju ke depan. Ayo, ada yang bimbing. Mari. Temani. Ya. Mari. Situ. Bang Joshua bisa temani satu orang. Oke.